Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sistem informasi kasir pada toko analis akan saya presentasikan. Saya atas nama Rizka Yanti dan NPM 17621 kelas A1 Universitas Yapis Papua. Proses analisa dan kebutuhan atau rekrutmen analisis, yang kedua perencanaan sistem, yang ketiga pembuatan sistem, yang keempat pengujian sistem, yang kelima perubahan dan pemeliharaan sistem atau evaluation dan maintenance. Definisi project: di era modern seperti saat ini, kita dituntut untuk melakukan pekerjaan lebih cepat, tepat, dan akurat. Untuk menyelesaikan pekerjaan, manusia membutuhkan alat dan sistem pendukung yang dibuat sesuai dengan perusahaan. Sistem informasi merupakan hal yang sangat penting bagi perusahaan atau kegiatan usaha maupun organisasi, karena sistem informasi mampu membantu memberikan informasi yang benar, cepat, dan tepat seperti yang diinginkan. Tahapan kegiatan. Yang pertama, tahapan perencanaan: membuat perencanaan terhadap pekerjaan dan menyediakan dasar untuk mendapatkan sumber daya atau resursi yang dibutuhkan untuk memperoleh solusi. Tahapan analisis: analisa terhadap kebutuhan pengguna sistem, perangkat lunak atau user, dan mengembangkan kebutuhan user, membuat dokumen dan kebutuhan fungsional. Tahap desain: setelah persyaratan dipahami, perancang akan mengembangkan dan memulai mendesain software. Tahapan ini akan menghasilkan prototipe dan beberapa output lain meliputi dokumen berisi desain, pola, dan komponen yang diperlukan untuk mewujudkan proyek tersebut. Tahapan implementasi: di tahap ini sistem sudah diuji coba dan dipastikan dapat bekerja optimal. Setelah tahap pembuatan selesai, dilakukan implementasi dan pengujian. Tahapan kegiatan yaitu konfirmasi kebutuhan. Hardware yang digunakan: laptop Asus VivoBox Max, prosesor AMD A9425, Radeon R5, komputer Core S2 Flash C3G 310GHz, handphone Xiaomi Redmi 5 Plus. Software yang digunakan: Dreamweaver CS6, Microsoft Word 2010, SAM, dan aplikasi Sublime. Rekrutmen analisis atau analisa kebutuhan. Toko analis merupakan toko yang menjual berbagai jenis barang fashion yang beraneka ragam, mulai dari kain brokat, silk, celana training, kaos polo, kaos oblong, kemeja, jaket, dan kebutuhan fashion lainnya. Toko ini terletak di Jalan Busen 2 Entrop, yang letaknya berada di Jalan Polos menjadi faktor yang menguntungkan. Tapi sampai saat ini toko analis masih mempunyai sistem yang tidak terkomputerisasi, sehingga dalam mengolah data penjualan menggunakan cara yang manual. Kemungkinan berkas hilang karena air atau api, bahkan hilang terselip. Dan dampaknya toko analis tidak dapat mengetahui laporan bulanan sebagai tolak ukur perkembangan penjualan. Pegawai membutuhkan waktu lama untuk mengecek stok yang tersedia. Toko analis sangat perlu menggunakan sebuah sistem informasi yang terkomputerisasi, sehingga sistem informasi kasir yang dibangun dapat mengurangi masalah yang menjadi manfaat bagi toko analis. Dan digampangkannya sistem informasi pengolahan data ini dapat memberikan informasi yang dibutuhkan oleh pemilik secara cepat dan tepat dalam mengambil keputusan pengembangan usaha dan dapat membantu sistem kasirnya. Sistem informasi kasir yang dapat menjadi salah satu solusi dapat digunakan untuk mempermudah pekerja dalam mengolah data penjualan barang serta membuat laporan penjualan barang dengan lebih mudah, cepat, dan efisien. Hasil pengolahan data pada sistem berupa laporan-laporan, yaitu laporan data barang, data supplier, data kategori, penjualan per tanggal, penjualan per periode, penjualan per bulanan, penjualan mingguan, penjualan harian, pembelian mingguan, pembelian pembulanan, dan pembelian. Mendesain atau perencanaan sistem, yaitu pemodelan logika. Pemodelan logika itu mendesain logika yang ada pada suatu sistem. Flowchart adalah suatu bagan dan simbol-simbol tertentu yang menggambarkan urutan proses secara manual. Yang kemudian data flow atau diagram konteks 0, tingkatan tertinggi dalam DFD, dan biasanya diberi nomor 0, nomor kosong atau 0. Semua entitas eksternal yang ditunjukkan pada diagram konteks. Berikut aliran data utama menuju dan sistem. Seperti pada gambar: sistem informasi kasir, pelanggan, kepala toko, admin. Keterangannya: pelanggan yang sudah membeli barang akan melakukan transaksi atau pembayaran pada sistem kasirnya, kemudian staf atau admin akan login untuk melayani transaksi pelanggan tersebut. Kemudian setelah itu akan memberikan laporannya kepada kepala tokonya. Admin atau staf akan memberikan laporan kepada kepala tokonya.
C. Basis data dapat didefinisikan atau diartikan sebagai kumpulan data yang disimpan secara sistematis di dalam komputer yang dapat diolah atau dimanipulasi menggunakan perangkat lunak atau software, program atau aplikasi untuk menghasilkan informasi. Dalam pembuatan database ini menggunakan aplikasi SAM. Implementation atau pembuatan sistem. Yang pertama di sini ada halaman utama. Halaman utama ini terdiri dari halaman home, login, tentang kami, dan kontak kami. Seperti pada halaman kontak kami tersedia nomor telepon biasa, nomor telepon WA juga ada, email juga ada, dan alamat Jalan Poros Abipura Busen 2 Entrop. Di sini kami menambahkan alamat pada webnya. Yang selanjutnya ada di sini ada halaman login. Di sini kita bisa login sebagai admin atau staf ataupun kepala toko. Selanjutnya ada halaman data barang masuk. Di sini tercatat ada nomor, tanggal, data barang masuk, dan ada gambarnya juga. Kemudian bisa dicetak, bisa ditambah, dan bisa dihapus. Halaman data barang keluar pun sama dengan halaman data barang masuk, bisa ditambah, bisa dicetak, dan bisa dihapus. Dan tanggal barang keluar pun juga ada. Halaman stok barang di sini juga sama seperti halaman sebelumnya. Di sini ada nama barang, bahan, stoknya ada berapa, dan berapa yang masih tersisa. Dan bisa dicetak jika ingin memberikan laporannya, jika laporannya ingin disimpan. Ataupun bisa diedit jika ingin diedit. Yang selanjutnya ada halaman transaksi, di mana jika ada pelanggan kita akan melakukan transaksi di sini. Yang pertama itu kita akan memasukkan barang yang dibeli, harganya dan jumlahnya ada berapa, nanti akan ada hasilnya seperti pada gambar. Kemudian ini ada halaman cetak, seperti ini nanti jika ingin mencetak data barang dan data transaksinya. Kemudian selanjutnya kita akan melakukan pengujian sistemnya. Yang pertama kita buka localhost-nya kasir. Nah, akan muncul seperti ini. Kita logout dulu. Kemudian ini adalah halaman home-nya. Kita masuk sebagai admin. Kontak kami ada nomor telepon, email, alamat Jalan Poros Abipura Bucen 2 Entrop 5, nomor 51 samping Gapura Bumi Cendrawasih, Jayapura Selatan, Kota Jayapura. Kemudian kita login aja ya, admin, kemudian password, lalu kita login. Nah, seperti ini halamannya setelah kita login. Selanjutnya ini adalah data user, ini ada admin, kasir, dan bisa diubah. Bisa juga ditambah, misalnya di sini saya akan menambahkan staff, menambahkan stok aja, kita tulis stok aja dulu. Kemudian kita masukkan passwordnya. Misalnya saya kasih nama Ika dan saya sebagai apa. Misalnya di sini saya pilih sebagai staff.
kepala toko. Kemudian kita simpan. Nanti akan tertambah di sini seperti ini. Sudah ada stok IKA kepala. Kemudian jika ingin dicetak hasilnya akan seperti ini. Kita tinggal print aja ya. Ini seperti itu ya laporan datanya, laporan data usernya, dan bisa dihapus. Jika tidak diperlukan bisa dihapus. Kemudian selanjutnya data supplier, master barang. Ini adalah master barang, ini data barang masuk, ada nomornya 1 sampai nomor 23, hari, tanggal, kode barang, nama barang, bahan, size, harga beli, harga jual, stok barang, foto barang, dan aksinya. Ini juga bisa dicetak sebagai laporan untuk kepala tokonya. Seperti ini jika sudah dicetak nanti ya. Ini juga bisa dihapus dan diedit, bisa ditambah. Kemudian di sini ada data barang keluar. Di sini data barang keluarnya juga sama, hari, tanggal, kode barang, nama barang, bahan, size, harga, jumlah barang keluar, dan foto barang. Kemudian selanjutnya stok barang. Di sini juga sama, bisa juga dicetak stok barangnya, ada stok barang, ada harga beli dan sebagainya. Kemudian di sini adalah transaksi, halaman transaksi. Misalnya orang pelanggan akan membeli kaos berkerah dengan harga 150.000. Kemudian jumlahnya sesuai yang dibeli, misalnya dia membeli 3, lalu kita langsung hitung, akan langsung keluar seperti ini ya hasilnya. Dan ini juga bisa dicetak. Ini misalnya akun saya, jika ingin mengubah akunnya kita. Nah, seperti itulah proyek kami. Proyek yang saya buat. Lalu kita logout jika sudah selesai. Evaluation dan maintenance atau perubahan dan pemeliharaan sistem di sini saya belum terapkan karena belum dicoba pada tokonya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan programnya belum terlalu sempurna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.